Saudara Kejaksaan Agung kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam penyidikan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah hari ini. Kasus ini melibatkan 3 tersangka korporasi. Mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi sebelumnya dipanggil ke Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada 2 Agustus lalu, tetapi tidak hadir. Dalam kasus serupa, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sudah diperiksa penyidik 24 Juli 2023 sebagai saksi kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. Saudara, informasi rencana pemeriksaan mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nanda, selamat pagi. Sejauh ini apakah mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi sudah terkonfirmasi akan hadir, dan bila sudah terkonfirmasi pukul berapa pemeriksaan akan dilakukan hari ini, Nanda? Selamat pagi, Anda juga saudara. Informasi terkait dengan agenda pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi atau Muhammad Lutfi hari ini rencananya akan digelar sekitar pukul 9.00 atau 9 pagi nanti di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Informasi sementara yang kami dapat dari Kapus Penkum Kejagung RI yakni Ketut Sumedana menjelaskan memang untuk saat ini pihak dari Kejagung masih belum mendapat kepastian dari yang bersangkutan di sini adalah M. Lutfi terkait apakah hadir atau tidak. Dan namun memang dinyatakan oleh Ketut Sumedana bahwa kemungkinan yang bersangkutan ini akan hadir. Pun kami juga sudah melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan di sini melalui kuasa hukumnya. Aldres menjelaskan bahwa memang masih belum ada keputusan ataupun kepastian sebenarnya yang diberikan jawaban dari pihak kuasa hukum apakah nanti kliennya di sini atau M. Lutfi akan hadir di agenda pemanggilan dari penyidik Jampitsus Kejagung Republik Indonesia. Ya, dan juga saudara, untuk pemanggilan hari ini merupakan tadi yang sudah dijelaskan merupakan pemanggilan yang kedua, di mana sebelumnya pemanggilan pertama ini diagendakan pada 2 Agustus 2023 kemarin, namun yang bersangkutan di sini mangkir untuk hadir karena adanya alasan istrinya pada saat itu tengah sakit, kemudian diagendakan ulang untuk pemanggilan kedua yang diselenggarakan atau digelar pada hari ini. Terkait dengan alasan kenapa penyidik Jampitsus Kejagung RI memanggil yang bersangkutan di sini terkait dengan kasus perkara korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Ini terkait sebenarnya ketika kasus ini bergulir, khususnya kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan juga turunannya ini terjadi dan bergulir pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, yang dimana artinya pada saat itu Menteri Perdagangan tengah diduduki jabatannya atau masih menjabat M. Lutfi sebagai Mendak, karena pada saat itu Mendak M. Lutfi ini menjabat dari tahun 2020 sampai dengan Juni 2022. Terkait dengan dampak sebenarnya di sini yang juga saudara, pada saat Mendak M. Lutfi menjabat dan adanya kasus ini, sebenarnya pada saat itu adanya dampak-dampak yang memang sudah terasa di kalangan atau di masyarakat. Seperti halnya adanya kelangkaan dan juga kemahalan pada minyak goreng dan adanya penurunan daya beli masyarakat khususnya di komoditi minyak goreng. Kemudian dari hal ini pemerintah mengupayakan adanya untuk mengembalikan minat atau daya beli masyarakat khususnya di komoditi minyak goreng, sehingga mengucurkan adanya bantuan langsung tunai senilai 6,19 triliun rupiah. Setidaknya itu merupakan dampak-dampak dari adanya kasus dugaan atau korupsi izin ekspor minyak sawit mentah ini yang juga saudara. Dan terkait nanti apa materi-materi yang akan digali, memang kemungkinan masih belum kami dapat informasi secara spesifik apa materi-materinya. Kemungkinan besar adalah terkait dengan apa kebijakan yang diterapkan oleh mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi pada saat itu. Ian. Nanda, ini adalah pemanggilan kedua terhadap mantan Mendak M. Lutfi, di mana pada sebelumnya pada 2 Agustus lalu sempat mangkir ataupun tidak datang begitu. Apabila memang hari ini tidak terkonfirmasi hadir atau tidak kembali datang, apakah akan ada pemanggilan paksa ataupun penjemputan paksa terhadap M. Lutfi, Nanda?
Ya, Ian dan juga saudara, mengingat apa atau sebelumnya tindakan yang dilakukan oleh penyidik Kejagung Republik Indonesia terhadap saksi-saksi yang memang sudah dilakukan pemanggilan khususnya selama atau sebanyak 2 kali, namun masih belum mengindahkan ataupun tidak hadir dalam pemanggilan tersebut, biasanya memang penyidik dari Kejagung ini juga melakukan penjemputan secara paksa. Namun yang digarisbawahi adalah pihak dari Kejagung berharap bahwa yang bersangkutan ini dapat kooperatif dengan mengindahkan dan juga datang dari pada pemanggilan kedua hari ini. Karena Yana juga saudara, selain halnya saksi, di sini M. Lutfi sebelumnya juga sudah adanya saksi-saksi yang lain juga sudah turut diperiksa seperti yang tadi dijelaskan oleh pengantar. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga sudah diperiksa oleh penyidik Kejagung pada tanggal 24 Juli lalu. Kemudian juga sebelumnya sudah ada beberapa saksi juga yang sudah turut diperiksa seperti halnya dari pihak Kemendak yakni Sekretaris Kemendak, kemudian juga untuk pihak swasta di sini juga sudah diperiksa, baik itu dari pihak swasta, dari pihak korporasi yang khususnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ini. Karena yang juga saudara, untuk saat ini dari kasus izin minyak sawit ekspor korupsi, izin minyak sawit ekspor CPO atau turunannya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 3 korporasi pada tanggal 15 Juni 2023 lalu, yang dimana beberapa diantaranya adalah Wilmar Group, kemudian Permata Hijau Group, Musimas Group, yang ketiganya terbukti bersalah dalam perkara ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sudah ingkrah. Kemudian juga dari tindakan yang dilakukan oleh ketiga korporasi ini, mentaksir kerugian ini mencapai 6,47 triliun rupiah. Kemudian selain adanya pihak korporasi yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada juga perorangan di sini yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. 5 orang sudah divonis untuk tersangka atau yang pertama ini menjabat sebagai eselon 1 Kemendak yakni Indra Sari Wisnu Wardana dengan vonis 8 tahun penjara. Kemudian ada Lin Chen Wei 7 tahun penjara selaku tim asisten Menko Bidang Perekonomian. Kemudian ada GM bagian General Affair Piri Togas Sitanggang 6 tahun penjara. Kemudian Master Pelulungan Tumanggor 6 tahun penjara selaku komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Kemudian yang terakhir ada Senior Manager Corporate Affair PT Victoria Alam Lestari Stanley ME dengan vonis 5 tahun penjara. Jadi terkait dengan agenda hari ini, pemanggilan dari pihak penyidik Jampitsus Kejagung kepada mantan Menteri Perdagangan tentu kita akan nantikan bersama. Ian. Ya, kita nantikan bersama apakah mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi akan hadir pada pemeriksaan atau pemeriksaan kedua ini yang diagendakan akan dilakukan pada pukul 9 pagi terkait dengan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia melaporkan langsung dari gedung Kejaksaan Kejagung RI Jakarta.